Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di Serunya Belajar, belajar bareng Pak Andri. Hai, kembali lagi ya. Hari ini kita akan membahas tentang Triad ASPD untuk Kabupaten Bantul yang tahap 2. Ini yang terakhir di Bantul kemarin ya. Mari kita langsung bahas bersama-sama untuk mapel literasi membaca bahasa Indonesia. Nah, yang pertama di sini ditanyakan adalah makna kata padat. Ya, berkali-kali Pak Anda sampaikan bahwa makna kata itu tergantung dari letaknya di mana. Karena kita mempunyai makna yang berbeda ketika berada di tempat yang berbeda. Di sini kata padat digabungkan dalam sebuah frasa aktivitas yang padat. Nah, aktivitas yang padat, aduh jadwalku padat banget nih ya. Berarti maknanya adalah tidak ada waktu luang. Jadi jawabannya yang nomor 2. Masih gampang ya. Lanjut ke nomor 2. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Nah, kalau kayak gini, kita hanya perlu memastikan bahwa opsi yang ada di dalam teks ini itu ada di dalam bacaannya ya. Yang penting antara A, B, C atau D ini ada di dalam bacaannya. Maka jawaban yang tepat adalah yang ini. Di kalimat kedua bahwa kesadaran dalam berperilaku membawa kantong belanja itu bisa berdampak cukup ya dalam pengurangan sampah plastik sekali pakai. Berarti jawabannya yang dadu. Nah, seperti ini nggak perlu kita bahas lebih lanjut ya, karena itu hanya menemukan aja level pertama. Di sini juga hanya menemukan ya, di sini kita mencari kalimat yang menyatakan sebab akibat dan pertentangan. Sebab akibat itu ada karena, sehingga, ya kan, maka gitu. Kemudian pertengahan ada tetapi, namun, sedangkan, melainkan. Berarti jawabannya 3 dan 5. Lanjut ke nomor 4. Ide pokok. Nah, ide pokok, Pak Anes ngasih tips ya, langsung baca kalimat pertamanya. Kalau di sini kalimat pertama tidak ada jawaban, baru kita baca kalimat terakhir. Di sini kalimat pertamanya, bermain petasan hingga kembang api sudah menjadi tradisi masyarakat saat menyambut hari besar seperti Ramadan dan Lebaran. Berarti intinya adalah bahwa budaya atau tradisi menyalakan petasan itu gunakan untuk menyambut ya. Berarti yang C ya, menyambut Lebaran dan Ramadan. Lanjut ke nomor 5. Di sini kalimat fakta. Fakta itu dibuktikan dengan kalimat definitif atau sesuatu yang sudah terjadi atau angka dan nama. Nah, kalau kita kesulitan menentukan fakta, kita bisa mencari opininya. Opini itu bisa ditandai dengan kata sifat, sesuatu yang belum terjadi. Kita cari opininya aja yang lebih murah. Yang lebih gampang, maaf ya. Di sini ada kata jutaan. Jutaan artinya ini belum pasti. Di sini meskipun udah ada angkanya, tapi kata jutaan ini menandakan bahwa tidak pasti ya. Berarti jawabannya bukan yang nomor 2. Yang ada duanya salah, B salah ya. Kemudian kita nah di sini ada kata simple. Simple itu juga opini ya, 24 salah. Berarti tinggal 13 atau 35. Di antara A dan C ini yang sama nomor 3, berarti nomor 3 fakta ya. Kita tinggal lihat kalimat nomor 1 atau kalimat nomor 5. Di sini kalimat nomor 5 ada kata bagus, berarti di opini, maka jawabannya 1 dan 3. Langsung ketemu opsi A. Jadi seperti itu, kalau kita kesulitan menemukan sebuah fakta, kita bisa membaca opininya aja. Lanjut ke nomor 6. Ringkasan. Ringkasan itu kita menggabungkan ide pokok antar paragraf. Caranya bagaimana? Seperti tadi, ide pokok itu diambil dari kalimat pertama aja ya. Fokus dulu ke kalimat pertama. Jadi kita gabungkan frambusia adalah dengan gejala frambusia ini. Makanya jawabannya akan ketemu yang ini ya. C bahwa yang D, maaf ya, yang B. Yang D, frambusia adalah infeksi bakteri menahun yang bisa menyerang gejala awalnya seperti ini. Bla bla bla. Jadi tinggal gabungin aja kalimat ini secara berurutan. Nomor 7, simpulan. Nah, simpulan ini yang lumayan sulit ya. Simpulan itu ada dua jenis. Yang pertama tertulis dan yang kedua tidak tertulis. Nah, yang tertulis itu apa? Yang tertulis itu artinya ada di sini ya. Di sini bahas tentang stres itu selalu dicap buruk,
kayak gini disebabkan oleh ini dan sebagainya. Kemudian di akhir itu dikatakan bahwa ada satu cara untuk mengurangi stres, yaitu dengan aktivitas fisik. Aktivitas seperti apa? Yaitu berlari dan berenang. Nah, dua kalimat terakhir ini memberikan sebuah respon atau solusi dari masalah yang dibahas sejak awal. Artinya, sesuatu yang ingin ditonjolkan atau yang ingin di-highlight ya kalau dalam bahasa Inggris itu adalah bagian terakhir ini, bahwa bukan masalah stresnya yang selalu dicap buruk, tetapi bahwa stres itu bisa dikurangi. Nah, itu yang ingin disampaikan di dalam teks ini. Maka simpulan yang paling tepat itu adalah yang C, bahwa ya stres itu bisa dikurangi dengan berenang dan berlari. Nomor 8, di sini ada perbedaan penggunaan bahasa. Nah, kita lihat dulu opsinya. Ini adalah kalimat aktif, pasif, efektif, tidak efektif, baku, tidak baku, asing daerah. Oke, asing daerah itu selalu ditanyai dengan dicetak miring. Kalau tidak ada yang dicetak miring, berarti nggak usah dipakai ini. Tadi yang D jelas salah. Kemudian kata baku, tidak baku, itu biasanya hanya dipelesetkan ya, kesalahan penulisan huruf F jadi V, kemudian yang ada S nggak ada S-nya, seperti itu. Ini kalimat efektif dan tidak efektif itu jarang muncul sih, jarang dimunculkan karena ini cukup sulit untuk diidentifikasi. Tapi kalau kita lihat dari kata kerja yang digunakan, di sini menggunakan menunjukkan dan sebagainya ya, sampai bawah ini juga menggunakan sementara di sini menggunakan di. Artinya apa? Artinya teks 1 ini dia menggunakan kalimat-kalimat aktif, sementara teks 2 ini menggunakan kalimat-kalimat pasif. Maka jawaban yang lebih tepat adalah opsi yang A. Yang jelas membedakan. Kemudian nomor 9, di sini ditanyakan adalah perbedaan pola penyajian. Nah, pola penyajian itu adalah bagaimana sebuah teks itu dikembangkan ya. Jadi urutan biasanya penandanya adalah konjungsi seperti itu. Di sini ada kronologis, urutan waktu. Nah, kronologis itu sama dengan urutan waktu. Berarti opsi A ini jelas salah ya. Karena kronologis dan urutan waktu itu sama. Kemudian opsi B ini kausalitas itu sebab akibat, pertentangan itu namun tetapi ya. Ini sama caranya kita cari seperti yang nomor berapa tadi, yang nomor 3 ya, konjungsi kausalitas dan konjungsi pertentangan. Kalau yang C dan D ini hanya dibalik aja, umum khusus itu disebut juga deduktif, sedangkan khusus umum itu disebut juga induktif. Caranya bagaimana untuk menemukan C atau D? Kita bisa baca bagian kalimat terakhir. Apakah kalimat tersebut merupakan sebuah simpulan atau tidak? Selain itu, nah kalimat terakhir ini enggak, ini ternyata bukan simpulan ya, ini hanya penjelas. Sama halnya dengan di sini, sayangnya ini juga penjelas. Artinya, kedua teks ini sama-sama mempunyai ide pokok di awal. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan adalah di sini ya, bahwa teks 1 ini menggunakan konjungsi sebab akibat dari ada sehingga, dan di teks 2 menggunakan konjungsi pertentangan, kata namun. Maka jawaban untuk nomor 9 ini yang lebih tepat adalah pola penyajiannya bedanya, kalau teks 1 itu kausalitas, sedangkan teks 2 itu pertentangan. Lanjut ke nomor 10. Oke, keunggulan teks. Nah, keunggulan teks di sini opsinya, ini kalau tidak salah sama dengan tryout DIY kemarin ya, tryout dengan DIY kemarin opsi-opsinya mirip ya, maka jawabannya itu yang A. Nah, bagaimana cara menentukannya? Itu kita cari hubungan logisnya aja ya, bahwa kan dengan bahasa populer itu mudah dipahami, itu nyambung. Beda dengan opsi yang lain. Di sini misalnya kalimat tunggal itu tidak berhubungan dengan kemudahan pemahaman ya. Contohnya seperti ini. Di Indonesia mengalami degradasi moral gitu. Nah, itu kalimatnya pendek, kalimatnya tunggal, tetapi sulit dipahami gitu. Atau di sini ya, istilah kedokteran yang cukup dikenal itu juga tidak berhubungan dengan keyakinan pembaca. Sama halnya dengan hubungan kausalitas juga tidak memudahkan pembaca gitu. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Nah, mungkin sekian dulu ya video ini, kita bikin pendek-pendek aja biar lebih nyaman untuk menikmatinya. Jika kalian suka, silahkan klik tombol suka. Jika tidak suka, ya tidak apa-apa. Silahkan jika kamu merasa video ini bermanfaat, bisa dibagikan ke teman-temanmu. Kalau mau ikut belajar, silahkan gabung ke grup Telegram dengan tautan yang ada di deskripsi ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.